Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan hidayahnya sehingga kita masih bernafas sampai detik ini. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Wawan Suhardi, NIM 231 051 0322, Prodi PJKR, UAS Wawasan Pendidikan, Kampus Universitas Insan Budi Utomo, Malang. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aliran humanistik dan implikasinya terhadap pendidikan. A. Definisi aliran humanistik dan implikasinya terhadap pendidikan. Humanistik ini adalah suatu teori dalam pelajaran yang mengedepankan bagaimana manusia itu memanusiakan, serta peserta didik mampu membanggakan potensinya dirinya sendiri. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar itu harus berhulu dan bermurah pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar dalam keadaan yang ideal daripada belajar seperti apa yang adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian kita. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. B. Hakikat aliran humanistik. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah dirinya sendiri. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, relatif, dan ekspresif. Yang pertama, pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis adalah memberikan kesempatan bagi mitra didik untuk terlibat, bertanya, berpendapat dalam proses pencarian bersama-sama. Yang kedua, relatif. Yang ketiga, ekspresif. C. Tujuan aliran humanistik. Tujuan aliran humanistik ini ada 3. Yang pertama, untuk memanusiakan manusia. Yang kedua, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya, dirinya sendiri. Yang terakhir, siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Ya, D. Tokoh teori belajar humanistik. Yang pertama itu tokoh teori belajar humanistik, yaitu Abraham Maslow. Teori belajar humanistik Abraham Maslow dalam perspektif humanistik menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh dan kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya dalam jalan hidupnya. 12 humanistik menganggap peserta didik sebagai subjek yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya. 13 pembelajaran humanistik menaruh perhatian bahwa pembelajaran yang pokok yaitu
upaya membangun komunikasi dan hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Implikasi positif teori ini ke dalam pembelajaran. Yang pertama itu kebutuhan sosial. Dibutuhkan seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bagi seseorang siswa agar bisa belajar dengan baik, ia harus merasa diterima dengan baik oleh teman-temannya. Yang kedua, kebutuhan ego termasuk juga keinginan untuk mendapatkan prestasi dan memiliki wibawa. Yang ketiga, kebutuhan aktualisasi merupakan kebutuhan yang dapat untuk menunjukkan dan membuktikan dirinya pada orang lain. Yang keempat itu memenuhi kebutuhan fisiologis. Menentukan kebutuhan fisiologis ini ialah kebutuhan yang makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, termasuk kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan yang paling dasar karena dibutuhkan semua makhluk hidup. F. Definisi disiplin ilmu. Definisi disiplin ilmu itu adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin merupakan istilah yang memasyarakatkan di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Ilmu merupakan suatu yang sistematis, dapat untuk menyimpulkan dalil tertentu dari kaidah umum dan juga merupakan pengetahuan yang sifatnya umum. Artinya, ilmu merupakan sebagai dari pengetahuan yang dapat dikembangkan oleh manusia melalui berbagai pendekatan dan metode dalam ilmu itu. G. Peran pendidikan manusia. Yang pertama, peran pendidikan manusia adalah dapat meningkatkan percaya di seseorang karena membuat seseorang itu untuk mengenali lingkungannya itu sendiri. Yang kedua, membantu seseorang berkomunikasi lebih baik dan mengekspresikan pendapatannya. Yang ketiga, pikiran menjadi matang dengan pelatihan yang tepat. Seorang dapat menilai yang benar, menilai yang tidak benar, yang benar-benar dan apa yang salah itu. Teman-teman dan Bapak dosen wawasan pendidikan yang saya hormati, itu saja hasil pembahasan saya tadi. Lebih mohon maaf mungkin ada sepatah dua kata yang kurang lengkap atau kurang maksimal. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.